Halo teman-teman, welcome to Pondasi Podcast Nobi Edukasi dan Investasi bersama gue David. Di episode kali ini kita akan ngomongin topik yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat, di mana kita bisa lebih aman dalam dunia digital ini. Dan tentunya gue nggak sendiri karena gue kedatangan salah satu tim Nobi yang merupakan expert juga di keamanan cyber, yaitu Kevin. Yuk kita langsung kenalan sama Kevin. Halo Kevin, apa kabar? Baik. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal nih sama Kevin dan baru pertama kali tampil di Pondasi ya, mungkin bisa perkenalan dulu sama teman-teman di rumah. Oke, nama saya Kevin. Saya di Nobi sebagai Senior Security Engineer. Lalu kerjaannya di Nobi itu melakukan testing pada aplikasi Nobi dan melakukan audit security di Nobi, ngasih advice ke teman-teman Nobi, lalu ngasih security awareness training juga di Nobi biar teman-teman Nobi pada lebih aware lagi terkait hal yang di luar sana. Dan ada announcement. Jadi di announcement itu tim security biasanya ngasih apa sih yang lagi happening sekarang di dunia maya ini gitu, supaya lebih aware lagi. Oh oke. Nah, sesuai topik kita kali ini kan yang namanya internet itu udah nggak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita gitu kan. Tapi di balik itu banyak kejahatan yang mengintai juga gitu kan. Kalau menurut Kevin tuh gimana sih kita sebagai masyarakat awam lah ya bisa menjaga keamanan dalam berinternet? Oke, cukup common sebenarnya untuk best practice-nya. Cukup nggak klik sembarangan link yang dikirim di grup keluarga. Terus ya kita semua mungkin cukup familiar sama aplikasi editing Photoshop. Nah itu biasanya tuh banyak banget cracknya karena memang bayarnya mahal ya. Mahal ya. Mahal, jadi ya ada sebuah solusi, ada sebuah crack software atau software gratis dengan beberapa metode untuk melakukan penginstalan. Semua smooth, sama aja, cara aplikasinya sama aja. Cuman ya di balik itu ada bahaya tersendiri ya. Jadi dia bisa ambil data kita, terus bisa ngunci si device laptop kalian tuh. Itu bisa dikunci itu. Terus mungkin ada lagi phone phishing yang zaman dulu 2010-an awal atau 2000 awal-awal kan cuman masih pegang telepon nih, waktu kita zaman-zaman udah pegang telepon semua. Itu ada penipuan yang bilang, oh anak ibu kecelakaan, harus transfer duit nih supaya bisa dioperasi langsung gitu, ditindak langsung. Itu juga banyak bang. Atau anak ibu lagi di kantor polisi nih sekarang. Gitu. Ada kasus apa gitu, transfer duit biar anaknya bisa lepas ya. Lalu ada juga email phishing, itu common banget email phishing tuh. Jadi ya ada orang email ngaku jadi siapa, terus ngasih penawaran apa, atau oh ini mau dipecat nih, atau potong gaji nih, ya otomatis kita akan ngeklik download attachment dan segala macam gitu ya. Dan ada lagi mungkin pemakaian wifi public, itu bahaya karena ya kita nggak tahu siapa yang punya wifi-nya. Terus kalau kita pakai wifi public ya orang yang punya wifi, misalkan kita lagi sial nih, dia bisa ngelihat kita ngapain aja gitu di situ gitu. Jadi dia bisa tahu kita browsing apa aja gitu. Ya dia bisa. Sedetail itunya? Sedetail itu. Karena trafficnya tuh bisa dilihat sejelas itulah gitu. Waduh, bahaya juga berarti ya. Tapi maksudnya yang namanya wifi public itu kan emang nggak bisa lepas juga dari kehidupan sehari-hari kita. Apalagi kalau misalkan kita work from coffee shop, itu kan udah pasti kita pakai wifi public kan. Kalau misalkan dari kacamata awam gitu, kita gimana sih bisa bedain yang namanya wifi public yang aman dan nggak aman gitu? Kita mungkin untuk make sure itu cukup sulit ya. Gimana cara ngamaninnya aja mungkin tuh. Better menggunakan VPN saat menggunakan wifi public. Kenapa pakai VPN? Karena ibaratkan si wifi public ini jalan raya, tol besar. Jadi kita bawa mobil, orang yang punya tol tuh bisa lihat kan kita mau jalan kemana gitu. Tapi beda cerita kalau kita pakai VPN, si jalan raya itu ketutup sama terowongan. Jadi orang yang mengoperasikan si wifi public itu nggak tahu nih kita mau kemana, mau ngapain gitu, bawa muatan apa, dia nggak tahu. Gitu. Atau ya tethering aja dari HP, sesimpel itu. Oke, tethering. Oke, tapi kalau misalkan masalah VPN sendiri itu kalau setahu gue ya, mungkin ntar Kevin bisa benerin gue juga kalau misalnya gue salah. Itu VPN itu mengambil IP address dari luar negeri ya kalau nggak salah gitu ya. Ambil IP address. Tapi secara logikanya itu akan memperlambat speed apa gimana sih? Yes, memperlambat speed. Jadi kalau di Indonesia mungkin bisa ngambil yang deket-deket ya, kayak Singapura gitu. Ya. Oke. Gitu.
Kalau dari berdasarkan pengalaman Kevin nih, yang udah berapa tahun Vin pengalaman di cyber security? Kurang lebih kalau pengalaman secara profesional itu kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun. Awalnya kenapa tuh tertarik sama cyber security itu? Awalnya kenapa tertarik sama cyber security gara-gara nonton film soal hacker. Jadi Apa tuh kalau tahu tuh? saya lupa nama filmnya. Udah lama banget, tapi ada kayak wah ini ada komputer terus tulisan hijau-hijau terus bisa masuk tanpa butuh kata sandi segala macem gitu. Lalu setelah itu melihat lagi kayak udah cukup menjelajahi ini software engineer seperti apa, terus yang lain-lainnya lagi, dan kayaknya cyber security cukup menarik karena bisa melihat sisi abu-abu dari semua itu. Gitu. Tapi secara pekerjaan tuh udah common banget nggak sih di Indonesia? Cyber security sekarang cukup common karena banyaknya serangan ya. Kita bisa lihat ya di berita-berita ada bank kena, terus ada berbagai macam hal yang kena lah. Cukup viral lah waktu itu. Oke. Dari pengalaman Kevin nih, yang tadi udah bilang 5 tahun ya di bidang cyber security ya. Kejahatan paling common di Indonesia tuh apa sih? Kejahatan paling common sebenarnya ya yang mungkin disebutin tadi ya phishing. Itu kejahatan yang cukup sederhana, cuman kayak kejahatan itu kalau dulu belum ada internet mungkin ya orang bilangnya penipuan ya, kayak beli ini dong nanti bisa untung gitu. Nah tapi kalau di internet tuh caranya udah berbeda ya, lebih mudah lagi kan? Iya lebih mudah lagi, namanya phishing ya, kayak nawarin apa gitu biar nanti kalau ngerjain ini dapat duit loh gitu, atau kalau misalkan ini software bayar gitu, ada versi gratisnya ternyata. Ya kurang lebih gitu. Gue juga sering dapat tuh Vin sampai sekarang tuh SMS tuh. Nah sedangkan itu mereka bisa tahu nomor gue dari mana ya, kayak misalkan SMS yang nomor yang tidak dikenal, abis nawarin jasa kayak gitu. Itu mereka bisa dapat nomor kita dari mana ya kira-kira ya? Oke, ada sedikit fun fact mungkin. Kalau zaman dulu kita beli pulsa di counter HP itu kan kita mesti tulis dulu ya di bukunya. Papa saya punya counter HP dan buku itu dibeli. Iya, itu cara tradisionalnya mungkin ya. Tapi kalau sekarang kan orang jarang kan isi pulsa di kantor pulsa ya. Karena udah modern ya, ada banyak aplikasi yang bisa memfasilitasi itu lebih murah, lebih cepat. Lalu kenapa sih data kita bisa kesebar? Karena kita daftar di berbagai macam aplikasi, kita nggak tahu di belakang aplikasi ngapain, mungkin ngejual data kita atau mengolah data kita sebagai iklan gitu. Dan mungkin satu lagi kebocoran data sih. Kebocoran data ya? Iya. Oke, tapi kalau misalnya kayak gitu kan itu udah jelas tuh kita bisa trace sampai jualan pulsa lah ya. Iya. Kita bisa kesebar. Tapi tadi lo sempat singgungin masalah bank gitu. Iya. Jadi sebenarnya emang untuk ukuran bank pun sendiri tuh emang bisa rentan diretas ya berarti ya? Bank apakah rentan diretas? Sebenarnya tidak. Karena bank mempunyai mekanisme keamanan yang jauh-jauh lebih baik lah gitu. Dan diaudit secara reguler gitu. Tapi ada satu celah di bank itu di manusianya. Karena si manusianya ini kan yang mengoperasikan seluruh sistem-sistem yang canggih, sistem-sistem yang aman itu ya. Nah, ya manusia punya kekurangan dong pastinya. Human error ya? Iya, ada human error. Terus kenapa sih bank bisa kena serangan sampai berhenti semua operasionalnya? Itu mungkin karena si salah satu operatornya atau salah satu karyawan dari bank itu nggak sengaja mendownload sesuatu, nggak sengaja klik link yang berbahaya, lalu mungkin install aplikasi crack juga gitu. Oke. Nah, by the way kan kita beralih sedikit nih ke dunia Web3 nih ya. Kalau secara konsep kan Web3 itu akan dibilang akan decentralized. Ya, beda dengan Web2 yang sekarang tuh kebanyakan tuh centralized kan. Kalau dari pandangan Kevin sendiri dari segi keamanannya itu gimana Web3 ntar? Apakah lebih baik dari Web2 atau tidak, atau ada resikonya tersendiri gitu? Oke, iya, Web3 itu memang sedang dalam fase development ya, yang kita semua tahu. Dan menurut yang saya baca, ya pastinya keamanannya jauh lebih baik. Cuman ya kita juga nggak bisa, Web3 juga nggak bilang ini garansi 100% aman, nggak pernah ada yang bilang begitu ya. Tapi lebih better keamanannya iya. Dan di dalam Web3 itu
dia melakukan validasi terhadap kalau kita mau melakukan transaksi atau ngirim data segala macam, itu ada namanya proof of stake, proof of work, ya itu memvalidasi semuanya untuk menjaga integrity dari satu melalui teknologi blockchain ya. Iya, benar-benar. Lalu untuk si sistem terdesentralisasi ini juga itu juga menyebar ke node-node yang banyak, jadi nggak mungkin diserang satu jatuh gitu, mati enggak, karena dia bagi datanya ke banyak-banyak jaringan, jadi cukup aman sih. Oke, jadi dari pandangan lo, walaupun ini masih dalam tahap development gitu ya, ini dari kacamata lo lebih bagus lah keamanan dibanding Web2 sekarang ya. Oke, tapi kalau sekarang yang sering terjadi di industri kripto ya, mungkin teman-teman juga pada ngerasain juga, terutama di tahun 2022 atau di tahun-tahun sebelumnya, itu banyak kejadian exchange yang kena hack gitu. Jangankan exchange, cold wallet juga banyak yang kena hack juga gitu ya. Tapi kan yang gue pernah dengar, teknologi blockchain itu belum diretas nih sampai sekarang. Tapi kenapa sih exchange ini bisa diretas gitu, Vin? Balik lagi, kita kan ngomongin phishing ya tadi ya. Di manapun ada phishing itu kita punyalah di kehidupan kita, phishing berdampingan ya, ancaman-ancaman itu berdampingan, semuanya punya resiko. Dan kenapa bisa kena hack gitu? Iya, mungkin itu orangnya nggak aware gitu. Teknologinya sudah aman sebetulnya, aman banget enggak, cuman sudah cukup aman lah, nggak ada yang aman 100%. Tapi ya orang-orang ini nggak aware, ketipu scam-scam ya gitu sih. Oke. Nah, kalau Kevin sendiri karena kerjanya di Nobi gitu ya, ngelihatnya Nobi dari segi keamanannya itu gimana sih, dari segi aset para penggunanya dan abis itu data diri para penggunanya itu gimana? Oke, untuk di Nobi sendiri, untuk keamanannya ya pastinya kita mengusahakan yang terbaik ya dari tim security. Kita juga sudah melakukan standarisasi ISO, Kominfo juga udah, itu kan penting banget tuh supaya industri berjalan dengan lancar, semua sesuai best practice, ngikutin standar industri internasional lah, aman. Lalu untuk di Nobi sendiri, tim security melakukan effort apa sih? Kita melakukan ya monitoring kalau ada serangan, kita bisa cepat-cepat mitigasi. Lalu kita melakukan audit security regular, seperti melakukan testing pada aplikasi tiap kuartal, tiap keluar fitur yang kritikal itu kita tes. Make sure semuanya aman begitu sampai ke publik. Terus ngelakuin security awareness juga setahun 2 kali supaya ya teman-teman lebih aware ya. Ada announcement juga yang isinya berita-berita tentang penipuan yang terjadi sekarang, yang banyak banget terjadi sekarang, supaya lebih berhati-hati juga. Terus kita juga ada phishing campaign namanya. Jadi phishing campaign itu ngapain? Ngetes awareness employee-nya Nobi. Kita ngadain itu 4 kali dalam setahun. Jadi ada phishing email atau ada operasi-operasi. Ada nih yang kena jebakan gitu ya? Ada yang kena jebakan. Cuman ya kita belajar dari situ dan itu di follow up semua, memastikan ya nggak akan kena yang begituan begitu kita berhadapan dengan yang real ya. Jadi ya kita semua sama-sama belajar. Davin, ngomong-ngomong lapisan keamanan di Nobi ini, kan banyak orang-orang yang bertanya juga, KYC itu artinya apaan sih dan kenapa harus KYC di aplikasi Nobi? Oke, kenapa harus KYC di aplikasi Nobi? Karena untuk memastikan benar-benar Anda yang mendaftar gitu dan menjaga integritas data teman-teman nih yang mau menggunakan aplikasi Nobi gitu. Dan ada juga kan rekening juga namanya harus sama kan ya, untuk memastikan itulah benar-benar match, ini orangnya benar yang daftar yang menggunakan ini orang. Oke, buat teman-teman yang belum tahu KYC apa, mungkin Kevin bisa menjelaskan. Sebenarnya KYC itu kan istilah kripto banget gitu ya. Tapi kalau secara general KYC itu apaan sih, Vin? KYC itu seperti mungkin verifikasi diri ya. Jadi kita melakukan isi data, tinggal di negara mana, terus foto KTP, nanti ya mungkin isi nomor KTP, alamat segala macem gitu, untuk memverifikasi diri lagi. Terus ada foto-foto, itu juga diverifikasi sama timnya Nobi untuk memastikan ini benar-benar orang ini loh yang daftar gitu, sesuai sama KTP, datanya sesuai semua gitu. Dan ya untuk memvalidasi transaksi juga pasti. Oke, ya untuk memastikan kalau kita tuh menggunakan aplikasi Nobi sebagai orang yang benar gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, oke, yang kedua itu adalah 2FA, dua faktor autentikasi gitu ya. Nah, itu mungkin Kevin bisa menjelaskan itu seberapa pentingnya sih 2FA itu? Oke, untuk two factor authentication kenapa penting? Karena kalau misalkan kita lagi sial nih, lagi kena hack nih,
Terus si hackernya sudah dapat ID sama password. Yang kita punya ID, password sama PIN lah bisa dibilang. Dapat semua tuh. Nah, peran si two-factor authentication ini itu sebagai layer keamanan tambahan gitu. Dan biasanya two-factor authentication ini aplikasinya kayak Google Authenticator dan itu hanya bisa diakses di HP kita doang gitu. Jadi attacker juga tidak bisa mengakses di kalau misalnya dia punya HP ya nggak ada authenticatornya, cuma kita doang yang punya. Karena di HP kita kan soalnya. Iya, dan Nobi juga menerapkan kalau kita udah login di HP A, ya udah di HP A aja. Begitu ada orang login di HP lain, misalnya, oh bisa sampai login nih. Terus begitu kita buka di HP kita, loh, kok nggak ada, udah ke logout nih gitu aplikasinya. Gitulah, itu juga salah satu mekanisme keamanan juga. Nah, Vin, boleh dong bagi-bagi tips untuk gimana kita bisa menjaga akun Nobi kita biar tetap aman atau semakin aman malah? Oke, sebenarnya untuk minimum requirement di Nobi, kayak minimum security kita mesti ya pakai password yang aman gitu. Pakai kombinasi semua kayak huruf besar, huruf kecil, terus simbol, ada numeriknya juga, setup PIN, terus kalau kita mau transfer apa-apa juga ada verifikasi lewat email juga gitu kan. Lalu kalau misalkan kita login di satu HP lain juga ikutan login, yang sesi yang awal ini ya akan hangus gitu, jadi akan ke logout gitu. Jadi hanya ada di HP yang B lah istilahnya gitu. Dan gimana sih cara biar makin aman lagi? Nobi mempunyai fitur two-factor authentication dan itu bisa diakses sama teman-teman di setting ya, di setting security, terus hidupin aja tuh FA-nya. Nah, itu memakai Google Authenticator. Kenapa harus hidupin itu ya? Kayak yang tadi saya bilang gitu, itu untuk bikin hacker makin sulit lah. Walaupun dia sudah dapat semuanya, tapi 2FA itu paling susah. Iya, 2FA itu hanya ada di HP kita karena Google Authenticator kita install di HP kita sendiri. Gitu. Mungkin seperti itu sih keamanan. Oke, menarik banget Kevin atas insight-nya nih ya. Tapi sebelum kita tutup pondasi kali ini, boleh nih dikasih closing statement-nya kepada penonton-penonton di rumah? Oke, untuk closing statement, nggak ada sistem yang 100% aman. Ya, kita tahu Microsoft, Google juga pernah kena hack. Jadi ya, be safe di luar sana. Dan jangan sembarangan, jangan klik link sembarangan, jangan download dokumen sembarangan, jangan install aplikasi crack, terus jangan buka email terus ada linknya jangan dipencet begitu aja, jangan. Lalu selalu melakukan update pada operating system, aplikasi, terus antivirus juga harus diupdate tuh, walaupun di antivirus ya, tapi dia punya database itu harus diupdate. Lalu ya, keamanan dan kenyamanan tuh berbanding terbalik, jadi semakin aman ya semakin tidak nyaman. Cuman ya balik lagi, semua mungkin bisa dibilang semua identitas, semua kerjaan kita ada di internet dan terhubung di internet, jadi please be safe. Oke, thank you banget nih Kevin udah mampir di episode pondasi kita kali ini dan see you on the next episode ya. Nah, itu dia insight menarik dari Kevin supaya kamu bisa lebih menjaga keamanan di dunia digital. Semoga bermanfaat ya. Tapi sebelum gue tutup episode kali ini, gue mau ingetin Nobi baru aja merilis koin kripto baru di fitur Earn-nya, di mana kamu bisa mendapatkan bunga hingga 10% per tahun. Nobi juga telah memiliki puluhan aset kripto baru seperti Doge, Sui, Arbitrum, sampai koin yang lagi viral sekarang yaitu PP. So, tunggu apa lagi? Download Nobi segera di App Store dan Play Store dan investasi kripto mulai dari sekarang.